Indika mencoba share screen, mungkin akan saya jelaskan dulu deh. Let's not waste our time. So maybe we're not going to have full meetings entire day. Karena biasanya kalau kelasnya tetap buka, kalian akan 1 minggu full dengan saya dari jam 8 sampai sore, biasanya sampai jam 4, setengah 4-an gitu. Sampai bosan gitu ketemu dengan saya. Tapi untungnya ini online. Jadi untuk mengurangi rasa bosan Anda ketemu dengan saya, mungkin kita untuk Google Meeting-nya hanya sekitar 1 or 2 hours only. So as long as the materials are already explained, so you have your free time. Bagaimana nilai bahasa Inggris yang kemarin, teori? Cukup bagus nih, Miss. Cukup bagus? Ada yang tidak puas dengan nilainya semester kemarin? Atau ada masalah? It's enough. Atau ada yang mau curhat gitu, Bu, kayaknya kok susah amat gitu. Materinya saya nggak paham. Nggak ada. Berarti sudah paham semua ya? Pinter-pinter berarti kelasnya. Alhamdulillah. Amin, Bu. Oke, gimana? Oke, sambil menunggu Indika, saya jelaskan sedikit mengenai kontrak pembelajaran di kelas saya. So, yang terpenting di kelas saya adalah assignments. Jadi, semua assignment, semua tugas harus Anda kumpulkan tepat waktu. Toleransi keterlambatannya hanya sekitar 5 menit. Jadi kalau lebih dari 5 menit sudah tidak akan saya grade, tidak akan saya nilai. Kemudian untuk tugas saya lebih mementingkan originalitas. So it has to be original. If your paper or if your work, if your papers are indicated with plagiarism, so I'm not going to grade it either. Jadi kalau terindikasi plagiat atau hanya mengcopy dari internet, kemudian Anda paste, kemudian Anda klaim sebagai pekerjaan Anda, tidak akan saya nilai. Oke, Indika sudah berhasil share screen. Thank you very much, Indika, for helping me. Yes, Miss. Betul atau tidak, Miss, yang itu? Yang kontrak pembelajaran ya? Coba, belum muncul di tempat saya. Masih loading. Kayaknya mending saya matikan kamera saya, ini kayaknya internetnya yang... Saya pakai internet kampus soalnya. Oh, yeah, that's correct. Thank you very much, Indika. So let's move to page 3. Matikan kameranya dulu karena ini internetnya di kampus memang sedang agak unstable. Nggak apa-apa. So, thank you. So, all assignments has to be submitted on time. Itulah kenapa saya bilang harus tepat waktu. Jadi toleransi keterlambatan itu sekitar 5 menit. So, more than 5 minutes, I'm not going to grade your papers. Kemudian, plagiarism indicated paper won't be graded. Jadi kalau ada yang terindikasi plagiat, tidak akan saya nilai juga. Caranya bagaimana? Saya akan mengecek satu persatu. Jadi jangan pernah
Jangan pernah kalau di kelas saya hanya copy dari internet, kemudian Anda paste, kemudian Anda klaim sebagai tugas Anda. Jangan pernah melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena nanti tidak akan saya nilai. Itu juga berlaku untuk your mid test and final test as well. Jadi jangan pernah sama sekali gitu ya untuk copy dan paste. Boleh Anda menggunakan Google Translations if you think that it is too hard for you to do it yourself. Jadi kalau merasa kesulitan, Bu, saya susah nih menerjemahkan, misalnya saya mau ngomong apa tapi saya kesulitan seperti itu. Misalnya boleh nggak apa-apa Anda pakai bantuan Google Translations atau boleh pakai dictionaries. Kan sekarang banyak aplikasi. Anda mahasiswa TI ya sudah lebih paham untuk aplikasi terkini dibandingkan dengan saya. So there are a lot of applications that you can use, for example, like dictionaries and then also translators. You can use those kind of applications, but do not just copy from internet and then paste it and claim it as yours. Jangan pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian nanti tugasnya dalam bentuk daily task itu ada individual and group tasks. Jadi nanti ada yang group juga ada yang sendiri. Okay, next, Indika. Okay, so it's for the mid and final exams. Kalau untuk practical English class itu nanti mid examsnya in the 9th meeting, so it's going to be on Friday. Jadi nanti hari Jumat kita sudah mid test, kemudian final one will be at the 16th. Jadi nanti minggu kedua itu final testnya. Kemudian materinya nanti akan saya share pada pertemuan ke-7 dan juga, oh itu salah, bukan 16 tapi 14th meeting. Jadi nanti akan saya share di pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-14. Okay. Next, Indika. Okay. Banyak yang bertanya mengenai remedial. Jadi beberapa kelas sebelumnya senior-senior kalian banyak yang tanya. Jadi belum mulai kelas, belum mulai mid test atau UAS, tapi sudah tanya, Bu, remedinya gimana? Belum dijalani tapi sudah tanya remedi ya. Itu berarti kurang confidence gitu. Okay, so for my class, the remedial will be given after final exams. Jadi bukan UAS atau UTS kemudian Anda remedi atau UAS terus Anda remedi, tidak. Saya bukan tipe lecture yang seperti itu. Jadi nanti tidak perlu Anda bertanya kepada saya, Bu, saya perlu remedi apa enggak ya gitu, enggak perlu. Nanti setelah nilai akhir sudah keluar, akan saya hubungi mahasiswa mana saja yang membutuhkan tugas tambahan. Itu akan dinilai sebagai remedial. Jadi mereka yang nilai akhirnya masih D dan kemudian E, nah mereka itulah yang nanti akan saya hubungi untuk tugas tambahan. Begitu ya. Okay, next, Indika. Okay, so for the students assessment, so it is going to be begitulah saya membaginya nilainya. Jadi 40% itu lebih banyak ke daily tasks dan assignments, kemudian mid exam dan final exams-nya 30%. Bukan berarti mid exam dan final exams-nya tidak penting, tapi justru malah mereka juga penting. Tapi jangan pernah meremehkan assignments dan daily task. Jadi kalau nggak mengumpulkan satu tugas, ya nggak masalah sebenarnya. Cuma ya
Anda harus siap-siap juga nantinya nilai akhirnya mungkin tidak akan sebaik yang Anda ekspektasi Anda. Seperti itu. Next, Indika. Nah, seperti yang saya bilang tadi, as I told you before, you are free to use any help that you can find, whether it is Google Translation machines, dictionaries, smartphones, but you cannot share your ideas with other friends unless it is a group assignment. Jadi, kalau tugasnya bukan tugas grup, jangan pernah kerja kelompok. Kerjakan sendiri. Jadi kalau tugas grup baru kalian boleh kerja kelompok gitu ya. Boleh gotong royong gitu. Tapi kalau bukan tugas grup ya kerjakan sendiri semampu Anda. Saya akan lebih appreciate mereka yang mengerjakan tugas tanpa bantuan apapun atau dengan their own e-work seperti itu. Jadi berusaha salah tidak apa-apa karena manusia kan tempatnya salah ya. Jadi masih salah misalnya grammarnya masih berantakan atau apa sih ya, atau opininya masih not really well structured, itu tidak masalah untuk saya. Yang penting adalah usaha Anda. Jadi yang saya nilai adalah your e-work seperti itu. Akan lebih baik juga kalau misalnya sebelum Anda kumpulkan Anda cek dulu, ya, ini grammarnya sudah bagus belum ya, atau sudah benar belum ya. Nah itu akan lebih baik. It's going to be a lot better. Kemudian tadi saya warn lagi, any papers indicated with plagiarism will not be graded, including mid and final exams. Oke. Selanjutnya, Mbak Indika. Habis ya? Oke. Sudah selesai learning contract-nya. Ada yang mau bertanya? Sampai sini dulu. Miss mau bertanya? Iya. Silakan. Kalau misalnya kita ngerjain tugas tapi nggak sengaja gitu, kita kebas, kan mungkin kita nyari di sumber yang sama kayak di Google gitu, misalnya jawabannya. Misalnya nggak sengaja. Tidak boleh. Nggak boleh. Itu nanti termasuk plagiarism. Kenapa? Karena saya maunya dari opini Anda sendiri. Jadi kalau bikin tugas, misalnya Anda butuh referensi, so you need references, or if you need, maybe if you want to search for any terms in Google, gitu misalnya, kemudian Anda jadikan itu hanya sebagai inspirasi saja, sumber inspirasi. So just keep it as a reference. Tetapi tugas yang Anda buat itu haruslah dari opini Anda sendiri. Jadi jangan kalian copy, kemudian kalian paste, kemudian diklaim sebagai tugas, gitu, sebagai pekerjaan Anda. Jangan pernah seperti itu. Itu yang namanya plagiarisme itu dosa ya. Kenapa? Karena mengklaim karya orang lain sebagai karya Anda sendiri, itu namanya dosa itu. Ya kan? Ada lagi yang mau tanya? Thank you, Putra. Ya, oke, Miss. Oke, Miss. Makasih. Miss, izin bertanya. Izin tidak on cam karena nanti sinyalnya akan putus-putus ya, Miss. Miss, kan ini kita masih online. Nah, cara kita bisa memahami bahasa Inggris, terus bisa mempraktikannya itu bagaimana ya, Miss? Soalnya saya sendiri pengen bisa bahasa Inggris, tapi masih kesulitan gitu loh, Miss. Oke. Cara memahaminya bagaimana? Yang pertama yang perlu Anda camkan adalah, the first thing that you have to think is that English is not our primary language. Bahasa Inggris adalah bukan bahasa utama kita. So, dimaklumi kalau Anda masih, kalau kita masih, bukan Anda saja, tapi saya juga itu termasuk. Kalau kita itu masih terbatas pengetahuannya dalam bahasa ini. Karena toh bukan bahasa ibu kita. Bahasa ibu kita mungkin bahasa Indonesia, atau mungkin
yang terbiasa dengan bahasa Jawa, yang ibunya kesulitan menggunakan bahasa Indonesia, ya, bahasa utamanya adalah bahasa daerah seperti itu. Jadi dimaklumi kalau misalnya dalam structure-nya, so when you try to understand the structure or the grammar, you find it really hard to do. So ya itu dimaklumi. Kemudian caranya bagaimana biar bisa lebih paham dengan bahasa asing, nggak cuma bahasa Inggris aja. Saya juga bicara mengenai bahasa-bahasa yang lain, seperti misalnya sekarang kan K-pop itu sedang ngetren-ngetrennya ya. Mungkin banyak yang pengen belajar bahasa Korea gitu. Yang pertama adalah you have to use it in your daily basis. Jadi kenapa kok ada peribahasa ala bisa terbiasa? Karena kalau misalnya Anda tidak biasa praktekkan atau tidak biasa Anda gunakan, itu tidak akan bisa gitu. Jadi skillnya di situ saja, kemampuan bahasa Inggris di situ saja. Jadi semakin sering Anda gunakan, semakin sering Anda praktekkan, itu akan semakin baik skillnya. So the more you practice, I think the better skill you're going to have. Itu. Kemudian kalau untuk grammarnya bagaimana Bu? Gitu. Saya kesulitan untuk misalnya belajar grammarnya seperti tenses, kemudian seperti misalnya conditional sentences, direct, indirect, seperti itu. Itu dengan cara Anda banyak membaca. Kemudian kalau suka misalnya gini, Bu, saya suka atau hobinya dengan musik. Nah, jadi sesuaikan dengan hobi Anda. So, you have to love it first. Anda harus suka dulu gitu, baru bisa enjoy belajarnya. Jadi gunakan hobi Anda. Misalnya, I like listening to the music, misalnya. Cobalah untuk berbanyak mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris misalnya, atau Western songs. Gitu. Kemudian, kalau suka baca misalnya, baca banyak buku-buku dalam bahasa Inggris. Atau misalnya, Bu, saya suka nontonnya drakor, gimana Bu? Gitu. Boleh Anda menonton drakor juga boleh, asalkan subtitlenya dinyalakan dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui. Anda belajar bahasa Korea sekalian bahasa Inggrisnya. Ya kan? Nah, it's going to be really great if you can do it in your daily basis. Begitu. Semoga membantu. Oke, ada lagi? Thank you, Miss. You're welcome. Thank you for the questions as well. Ada lagi yang mau tanya? Ini baru learning contract ya. Jadi mumpung masih learning contract and we haven't go to the material yet, ini chance yang tepat untuk Anda bertanya. Atau mau curhat gitu misalnya, Bu, saya mau curhat gitu tentang bahasa Inggris gitu. Ada? Belum ada? Izin bertanya, Miss. Silakan. Itu untuk deadline tugasnya biasanya berapa hari, Miss? Tergantung. Nanti tiap tugas nanti akan berbeda-beda. Karena kita nanti intinya adalah banyak praktik. So misalnya pagi ini saya akan sampaikan materi, kemudian tugasnya nanti jam 1 kita mulai Google Meeting lagi dan Anda mulai presentasi. Seperti itu. Presentasinya gimana Bu? Saya deg-degan duluan gitu misalnya. Bu, saya nggak bisa ngomong gitu misalnya. Yang pertama adalah kalau belajar bahasa itu jangan takut salah. Gitu. Coba deh memberanikan diri gitu. Jadi jangan takut salah. Toh yang di sini, yang di kelas ini adalah all your friends. Gitu.
semua adalah teman-teman Anda. Dan skill-nya pun, kemampuannya juga Anda anggap sama semua, gitu, rata semua. Jadi jangan pernah minder atau jangan pernah takut salah gitu depan teman-temannya. Gitu ya. Jadi nanti we're going to be varied gitu untuk waktunya. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you for the questions. Ada lagi yang mau tanya? Saya ingin Mau bertanya, sharing? Miss. Ya, silakan. Itu kalau pengumpulan kan harus on time ya, Miss. Tapi kalau ada kendala jaringan atau apa gitu, terus udah izin, itu ada toleransi nggak, Miss? Nanti kan gini, untuk pengumpulan tugas saya akan I'm going to announce the deadline. Saya akan memberitahu deadline-nya jam berapa. Otomatis nggak akan mepet gitu, misalnya cuma 10 menit atau 15 menit. No, I'm not going to do that kind of actions gitu ya. Tidak gitu. Jadi nggak akan cuma 5 menit atau 15 menit, tapi maybe in hours gitu, dalam durasi jam gitu. Jadi usahakan sebelum deadline itu Anda sudah mengumpulkan. So just to be safe gitu ya. Untuk toleransi keterlambatan memang hanya 5 minutes. So more than 5 minutes I'm not going to grade it. Begitu. Jadi mau alasannya karena sinyal atau mau alasannya karena misalnya Bu ketiduran Bu gitu misalnya gitu ya, lagi puasa kan, perutnya keroncongan gitu misalnya, terus tidur gitu, misalnya ketiduran gitu. Yeah, that's your problem, it's not mine. Jadi you have to be responsible with your talks, with your assignments. Jadi ya harus bertanggung jawab. Kalau deadline-nya jam itu, ya memang harus kumpulkan tepat waktu. Seperti itu ya. Miss, terima kasih. Ya, You're Miss. welcome. Thank you for the question. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu. Ya. Ya, saya Miss. Sebelumnya mohon maaf Miss, saya berdua sama Yuda karena saya ada kendala jaringan. Okay. Yeah, it's not really a problem. Saya sekalian mau nanya, menurut Miss, mendingan diduluin vocabulary atau ngeduluin grammar? Vocabs and grammar, lebih baik skillnya dulu yang diperbaiki. Kenapa kok saya bilang prakteknya dulu yang diperbaiki, bukan grammarnya atau bukan vocabsnya? Vocabs dan grammar nanti akan mengikuti. So it's going to follow your skill. Jadi yang pertama adalah berani dulu, berani ngomong dulu. Itu yang penting. Karena gini, kebetulan saya mengajar di Inklusi UGM dan semuanya adalah native speakers. Mereka juga ketika berbicara, berkomunikasi, they don't really use structure or grammar. Jadi ketika mereka berkomunikasi pun tidak menggunakan grammar atau struktur gitu. Jadi sama seperti kita ngomong dalam bahasa Indonesia, kan kamu terbiasa misalnya kamu ngomong dengan temanmu, kamu kan nggak pakai bahasa baku, iya kan? Nggak pakai EYD kan? Nah, jadi yang terpenting adalah yang pertama, perbaiki dulu skillnya, berani dulu, berani ngomong dulu, prakteknya berani dulu. Nanti untuk vocabs dan grammar itu pasti akan mengikuti. Lama-kelamaan akan ada self-awareness. Jadi kalian akan paham sendiri, oh kayaknya kok tadi ngomongnya salah ya grammarnya. Nanti akan paham sendiri. Jadi kalau misalnya, Bu, tapi kan nanti misalnya, Bu kan ujiannya misalnya kayak TOEFL kan butuh grammar atau structure gitu kan. Ya, karena itulah saya bilang skillnya dulu Anda perbaiki, kemudian nanti bisa Anda sambil perlahan belajar grammarnya. Kalau sekarang kamu belajar grammarnya dulu gitu ya, atau vocabsnya dulu. Kalau kamu nggak berani praktek, itu juga sama aja bohong. Nilai TOEFL-nya bagus, tapi ternyata ketika interview, you lose, misalnya, karena you cannot speak
in English. Even though you have a good TOEFL score. Jadi misalnya TOEFL skornya bagus gitu, wah TOEFL skornya 500 gitu misalnya. Tapi kok ketika di interview nggak bisa ngomong. Ada loh yang seperti itu. Karena itu saya bilang praktekkan dulu, berani dulu, baru sambil belajar grammarnya, strukturnya. Begitu ya, Yuda Agus. Okay, Miss. Yes, Miss, thank you. You're welcome. Yes, Thank you for I'm sorry. questions as well. Okay, Ada Miss. lagi yang mau tanya? It's my first love. Ada lagi? Sebelum kita masuk ke materi ya. Miss mau tanya lagi, Miss. Tidak ada? Putra mau tanya? Miss. Suaranya nggak masuk apa, Miss? Bagaimana? Ya, unstable mungkin connection-nya. I cannot hear you well. Okay. Kalau tidak ada yang bertanya, kita move to our first material. Indika, minta tolong share screen untuk materinya. Sudah terlihat Yeah. ya? That's the first material. Thank you very much, Indika. Okay, materi pertama kita adalah ICT devices. So you are informatics engineering students. So it means that I think you already familiar with that term. Anda sudah familiar pasti dengan istilah itu. Kenapa kok materinya berbeda dengan materi teori? Ya, karena untuk praktek mulai dari tahun ini, saya akan lebih fokus kepada ESP atau English for Specific Purposes. Jadi bahasa Inggris yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Utama Anda adalah mahasiswa jurusan teknik informatika, so yeah, I'm going to adjust the material with your major. So that is why it is going to be a lot different with what you've got in theoretical English. Okay. Next page, Mbak Indika. Okay, so that's the definition for ICT devices. Pasti sudah pernah mendengar term ini juga. ICT itu stands for Informations and Communications Technology. So it's stress the role of unified communications and the integrations of telecommunications, misalnya software, kemudian middleware, kemudian storage, audiovisuals, that enable users to access, store, transmit, and manipulate informations. Ada yang tahu contoh dari ICT devices seperti apa? So, it is actually the things that you use in your daily activities. Maybe laptop, Miss. Laptop, good. Ada lagi? Handphone. Smartphone. And phones. Great. Ada lagi? Aplikasi, Miss. Applications, good. So apps that you have in your phones, your smartphones, that's also ICT device.
ketika Anda watch TV and your TV is a smart TV, so it is a nice device as well. Kemudian misalnya Anda pakai router gitu, misalnya router, kemudian Anda connect wireless, that's a nice device as well. Kemudian misalnya game, misalnya pakai PlayStation atau Xbox, so that's also an ICT device. Okay, next, Mbak Indika. So those things are examples of ICT devices. It can be flash drive and your mouse and computer, keyboard, wireless keyboard, camera, printer, laptop, dishwasher, and then cooker, camcorder, mobile phones. Yeah, those kind of appliances and machines are revert to be ICT devices. Oke, sampai sini sudah paham ya apa itu ICT devices? Next page, Dika. Hari ini yang Anda akan pelajari adalah how to describe things. Bagaimana mendeskripsikan sesuatu. For example, if you want to describe a smartphone, how would you describe it? Kira-kira bagaimana cara mendeskripsikannya? Ada yang mau coba? If I talk about smartphones, apa itu smartphones? Ada yang bisa mendeskripsikan? Menggambarkan bentuknya. Anda ingat-ingat lagi materi ketika teori bahasa Inggris, materinya mengenai adjectives. The order of adjectives. Osaskomp. Ada yang masih ingat? Lupa gitu ya. Ke tahun lalu, Bu, setahun. Sudah setahun yang lalu gitu. Ada yang masih ingat di sini? Saya kasih nilai tambahan kalau masih ingat. Ayo. Opinion. Osaskom. Ya, Pak Mis. Stanley. Osaskom. Opinion, size, terus A-nya apa ya? Age apa ya? Yes, age. Terus S lagi. Shape. Terus Shape, good. Color, shape, color, terus. Origin, material. Good. Material terakhirnya M. Material and satu lagi ada yang bisa? Purpose. Purpose, good. Stanley and siapa lagi tadi? Rizky Yuda. Rizky dan Yuda, Miss. Rizky dan Yuda. Kerja kelompok ya itu berdua. Satu lagi. Tadi siapa yang terakhir tuh? Putra, ya. Ya, benar. So, it stands from opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose. Misalnya kalau kamu bilang a beautiful, big, circular, flat, American table, misalnya. A beautiful, big, circular,
American dining table. Di situ beautiful-nya masuk ke opinion, kemudian big-nya masuk ke size, kemudian circular-nya masuk ke shape, American masuk ke origin, kemudian dining-nya masuk purpose, dan table-nya noun-nya. Seperti itu. Jadi, you can use the order of adjectives atau adjective order untuk mendeskripsikan sesuatu, termasuk tugas yang hari ini. Jadi, when you are asked to describe one of your ICT device that you own, itu berarti Anda diminta untuk menggambarkan atau menjabarkan bentuknya. It doesn't have to be the shape only, jadi nggak perlu shape-nya saja, tapi fungsinya juga boleh. Misalnya, we use the smartphones to communicate with others, misalnya. Kemudian to log into our social medias, misalnya, or to update our social medias, to take pictures or photos or selfies, gitu misalnya. And then to leave comments in our social medias, misalnya netizen gitu ya. Jadi apa-apa dikomenin. Kemudian misalnya to browse or to Google anything. Misalnya seperti itu. So it can be the function as well. Jadi tugasnya adalah, nah itu saya masih agak riskannya apakah Anda mau. So there are actually two options. Ada dua opsi. Yang pertama, opsi pertama adalah you can record 3 up to 5 minutes of video of you talking about the motion that you about the device that you choose, and then you can upload it to your YouTube channel kalau punya YouTube channel. Atau opsi kedua adalah you can talk or you can share it to with your friends here in the class in our next meeting. Jadi opsi keduanya itu. Anda terserah mau pilih yang mana. Mau mengupload video, merecord video, kemudian Anda unggah di YouTube Anda, kemudian Anda share linknya, atau opsi kedua, Anda nanti share ketika pertemuan kedua kita nanti, jam 1. Bagaimana? Lebih prefer yang mana? Mohon maaf, Miss, izin bertanya. Iya? Record, Miss. Kalau record itu dikumpulkannya sama jam 1 juga? Sama. Jadi nanti Anda share link videonya. Anda punya YouTube masing-masing? Punya akun YouTube masing-masing? Punya ya? Punya, Miss. Kalau punya akun YouTube masing-masing, Anda share, tinggal share aja linknya. Kemudian nanti kita akan cek sama-sama ketika pertemuan nanti jam 1. Kalau misalnya Anda pilih yang opsi pertama, kalau misalnya memilih yang opsi kedua, itu berarti nanti langsung presentasi di depan teman-teman. Boleh baca nggak apa-apa, it's not a big deal for me. Jadi boleh baca, asalkan Anda activate your camera. Itu saja. Terserah mau pilih opsi yang mana. It's personal, silakan. Jadi itu ada pilihannya, ada 2. Jadi kalau yang mau, Bu, saya share di YouTube saja, gitu. Boleh, nggak apa-apa, nanti Anda share linknya saja. Ketika kita nanti pertemuan jam 1. Kalau misalnya, Bu, saya nggak punya akun YouTube, gitu misalnya. Saya bukan YouTuber soalnya. Nggak apa-apa,
nanti Anda share di sini saja, share di kelas saja. Jadi biar teman-teman nanti ikut menyaksikan. Kuncinya harus berani dulu ya. Jadi be brave, gitu. Be confident, percaya diri gitu. Jangan minder, jangan takut salah. Itu aja sebenarnya. Mudah kan? Dapat nilai pula, kan? Ada yang mau tanya sampai sini? Ya, Bu Nisa materinya gampang amat ya. Iya, memang kayak gitu doang sebenarnya. Yang saya sebenarnya mau Anda lakukan hanya itu. Jadi bagaimana mempraktekkan apa yang Anda sudah pelajari di semester 1. Ya, Miss ada yang mau mau tanya, tanya? Miss. Silakan. Itu yang pilihan nomor 2 kan kita presentasi langsung kan, Miss. Nah, itu nanti ada batas waktunya nggak? Ya itu, ketika nanti kita Google Meeting yang kedua, jam 1. Jadi Maksudnya Anda harus sudah batas siap. waktu mempresentasikannya gitu, Miss. 3-5 menit. 3 to 5 minutes. Sama seperti teman-teman yang mengupload di video. Terlalu lama, 3 menit. Is it too long? Iya. Yes, Miss. 3 menit lama banget ya, kamu ngomong apa gitu ya. In my humble opinion, it's too long. 1 sampai 2 menit. You're too humble, then. Yes, he is humble, man. Yes, Miss. Okay. I think 2 minutes is enough, Miss. 2 minutes, okay. Yeah, yes, Miss. 2 minutes is enough. Yes. Oke, 3 menit itu maksud saya bersama dengan perkenalan diri. So first you have to introduce yourself, and then maybe you do some ice breaking, maybe to relate to the topic. So you're not just talking about your ICT device, but you can talk about something else first before you go to the main point. Jadi mungkin perkenalan diri dulu, kemudian basa-basinya dulu, terus baru nanti Anda deskripsikan ICT device-nya. Is it too long still? 3 minutes? Ya, masih terlalu panjang waktunya. Miss, kalau 2 menit gimana, Miss? 2 menit. Kesepakatan teman-teman yang lain bagaimana? Yes, Miss. 1 sampai 2 menit. I Gitu. agree. 1 menit terlalu cepat ya kalau 1 menit itu. Yes. Berarti 2 menit pas gitu. Fast. 2 minutes ya? Yes, Miss. Yes, Miss. 2 minutes. Okay. Boleh, Miss, boleh. So, I very agree. Oh, ya mungkin ketika Anda memperkenalkan diri kemudian sambil nyanyi-nyanyi gitu misalnya, habis itu terus kemudian Anda mau ngapain lagi gitu. Ice breaking misalnya basa-basi gitu, mau ngomong if you want to talk about something else itu misalnya. Boleh loh, nggak apa-apa. Jadi nggak langsung to the point, langsung Anda describe your ICT devices, itu tidak. Dan itu enggak. So, you cannot just describe one device. Jadi jangan cuma satu device saja, tapi ICT devices that you own. It means that it can be more than one. Misalnya Anda punya, kan nggak mungkin semuanya cuma punya satu gitu ya, saya cuma punya smartphone doang, nggak punya laptop gitu, atau nggak punya TV gitu misalnya, atau nggak punya mouse gitu. Kamu pakai laptop nggak pakai mouse terus piye? Nah, jadi it doesn't have to be only one device. It can be 2 or 3 or 10 maybe if you have 10 devices. Jadi it is going to be more than 2 minutes, I think. Sebenarnya. Tapi minimal ya oke, minimalnya 2 menit ya. Ya, Miss. Sip. Ada lagi yang mau tanya? Miss, Arong izin tanya, Miss. Satu-satu? Arifin dulu.
Arifin? Itu untuk objek yang di deskripsinya itu bebas yang kita miliki atau ditentuin, Miss? Yang Anda miliki. The devices that you own. Jadi yang Anda punya. Kalau nggak punya, misalnya, Bu, saya nggak punya smart TV gitu misalnya. Terus kamu punyain gitu misalnya. Aku punya. Ya jangan toh, nggak usah. Gitu. Jadi the devices that you own only. Terus misalnya, Bu, saya punya sekitar 20 atau 30 devices gitu. Mau dituin semua gitu. Saya boleh nggak apa-apa if you have them. But we have a very limited time, so you can just describe maybe 5 or 6 devices. Kalau punyanya sekitar 30 devices ya, siapa tahu kan sultan gitu kan. Jadi dibatasi gitu. Jadi jangan semuanya disebutkan atau semuanya dideskripsikan gitu. Misalnya cuma 5 gitu misalnya. Nggak apa-apa, it's okay. Kalau nggak punya sama sekali gimana gitu. Kayaknya nggak mungkin ya zaman sekarang kalian nge-game online pakai apa dong kalau nggak punya SD devices? Iya kan? Karena main Mobile Legend pakai apa dong kalau nggak pakai smartphones? Saya nggak percaya kalau kalian nggak main Mobile Legend. Ada yang dada-dada ya, Indika ya enggak itu kayaknya. Nggak main, Miss. Saya nggak main, Miss. I'm not Iya, playing tapi Mobile Legends. main PUBG ya. Iya. Saya anak baik-baik, Ada Miss. main e-sport itu bukan berarti nggak baik-baik ya. Mobile Legends termasuk e-sport loh. And I support them. Saya mensupport mereka yang main online games. Kenapa? Karena it's one of sports. One kind of sports. Dan itu ada perlombaannya, ada competitions-nya. So you don't really have to be afraid of playing something that is considered as a sport. Gak apa-apa, asalkan jangan ketika Anda kuliah. Sambil misalnya gini, sekarang lagi kelas di sambil pegang HP Mobile Legend gitu misalnya. Jangan. Distracting gitu namanya. Ada waktunya sendiri. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Beneran ya? Kalau nggak ada yang mau tanya lagi, saya tutup sesi pertama. Gimana? Miss, saya mau nanya. Kan nanti kan yang lewat record. Nah itu yang ditampilin wajahnya kita doang atau sama objeknya? Kalau ada misalnya devices-nya Anda bisa tunjukkan, you can show them. Boleh ditampilkan dengan objeknya. Misalnya, tapi kalau misalnya gini, smart TV gitu misalnya kan nggak mungkin Anda pegang gotong-gotong kemana-mana kan. Nah, jadi Anda tunjukkan saja devices yang memang mudah untuk ditunjukkan seperti itu. Thank you. Jadi nggak mungkin kalau saya kulkas gitu, mau menunjukkan kulkas, Anda gotong kulkasnya, kamu show them to the class, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi, for the devices that are easy enough to show to your friends, it is going to be a lot better if you can show them. Begitu ya. Ada lagi mau tanya? Miss, mau tanya Miss. Oke. Berarti nanti kalau yang sampai jam 1, sampai kita meetnya jam 1 itu mulai belum pada kirim video, berarti kita otomatis langsung pindah ke opsi kedua ya, Miss? Automatically you have to present it in front of your friends here. Jadi kalau misalnya sampai tunggu ya, itu berarti dia harus presentasi di depan kawan-kawan, mau tidak mau. Kalau misalnya nggak mau, ya berarti nggak dapat nilai. Begitu saja. Simple kan? Iya, Miss. Makasih, Miss. You're welcome. Ada lagi yang mau tanya?
Bu mau tanya nilai gitu misalnya. Belum juga mulai. Sudah tanya nilai gitu. Oh ya Miss, tanya lagi Miss. Ya, bagaimana? Kalau lagi presentasi terus mixed language itu mengurangi nilai nggak atau ada toleransi? Yeah, masih mixed language. It is not a big deal for me, but try your best. Jadi kalau saya, jadi kalau saya kembali lagi tadi yang saya jelaskan. So English is not our primary language. Jadi bahasa Inggris bukanlah bahasa utama kita. Jadi kalau kita masih terbata-bata atau when you still do not speak in a good or in a well-structured grammatical order, it's not really a big deal for me. Kenapa? Karena ya memang bukan bahasa kita kok. Jadi it's not a real problem. Tapi yang penting adalah you make your own, you make your best words. Jadi usahakan yang terbaik. Jadi kalau misalnya bisa nggak di mix, ya harus make. Oke, Miss. Oh juga boleh kalian tulis dulu misalnya. You may write it down in a piece of paper and then you can just read it in front of the class. Bisa seperti itu. Jadi misalnya ditulis dulu gitu, misalnya takut salah gitu. Nggak apa-apa. Anda kemudian baca di depan kelas. Begitu ya. Yang penting usahakan dulu, berusaha dulu. Karena karena masalahnya adalah sebagian besar mahasiswa itu masih malu-malu kucing di depan teman-temannya kalau suruh ngomong bahasa Inggris. Itu sepertinya masalahnya. Ada lagi yang mau tanya? Saya rasa cukup, nanti soalnya nggak ada waktu buat bikin videonya, Miss. Begitu ya? Iya. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, so I'm going to wrap up our first meeting. So we're going to meet later at 1 p.m. Jadi nanti kita ketemu lagi di channel yang sama atau di alamat yang sama. Nanti jam 1. Ya, do your best. Nanti kalau misalnya kalian mau record video, kemudian Anda share, Anda upload di YouTube, jangan lupa untuk share link YouTube-nya ya sebelum jam 1. Kalau misalnya saya tunggu sampai jam 1 belum share link YouTube, berarti you have to present it in front of your friends. Yeah, while we do our meetings. Begitu ya? Oke, Miss. Okay, thank you very much for coming this morning. Thank you very much, Indika, for helping me with the presentation. Terima kasih ya, Indika. Ya, nanti yang mau share link YouTube boleh nanti menghubungi ke Indika. Nanti Indika akan share ke saya untuk link YouTube-nya. Begitu ya. Jadi Indika itu sebagai perantaranya. Oke ya. Oke, see you this afternoon. Good luck with your videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Bye, guys. See you. See you. Sampai nanti siang ya. See you, Miss. Dadah. Namanya Alright. Thanks, Miss. Dadah, Miss.